Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendapatkan ridho darinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Kita semua pasti sering melihat orang meninggal di sekitar kita, baik itu disebabkan karena sakit ataupun karena bencana. Kematian ini adalah ketetapan dan kepastian dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tindakan yang pertama yang kita lakukan saat menghadapi jenazah adalah satu, memejamkan mata jenazah jika mata jenazah masih terbuka. Yang kedua, menutup seluruh badan si jenazah menggunakan kain panjang. 3. Posisikan si jenazah di tempat yang aman. Yang keempat, kerabat dekat tetap boleh mencium si jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Perawatan jenazah yang dimaksud meliputi memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan jenazah. Nah, anak-anakku, kita bahas yang bagian pertama dulu, yaitu memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan yaitu yang pertama, orang Islam. Orang yang bukan Islam tidak wajib dimandikan. Kemudian yang kedua yaitu ada bagian tubuh yang dimandikan. Adapun yang berhak memandikan jenazah adalah yaitu satu, jika jenazah laki-laki, yang memandikan juga laki-laki selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazah perempuan, yang memandikan juga perempuan selain suami dan mahramnya. 3. Jika suami atau istri yang meninggal, yang paling berhak adalah suami atau istri. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah yaitu: 1. Tempat memandikan jenazah harus tertutup agar tidak ditonton orang banyak. Kedua, letak jenazah di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi. 3. Saat dimandikan, jenazah harus ditutup auratnya. 4. Menyapu perut mayat untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa di perut. 5. Ganti sarung tangan, kemudian bersihkan gigi dan mulut mayat. 6. Bersihkan seluruh najis dan kotoran yang menempel di badan mayat. 7. Mewudukkan mayat dan membasuh seluruh tubuh mayat. 8. Disunahkan dibasuh 3-5 kali dengan air yang ada wanginya. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan yang digunakan adalah untuk jenazah laki-laki minimal 1 lembar dan sempurnanya 3 lembar. Untuk jenazah perempuan minimal 1 lembar dan sempurnanya 5 lembar. Kemudian kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mensolati jenazah. Sholat jenazah hampir sama dengan sholat biasanya, namun tidak menggunakan rukuk dan sujud. Posisi jenazah diletakkan di depan imam dan semua makmum berdiri di belakang imam. Diusahakan menjadi 3 shaf atau bisa lebih. Sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 takbir tanpa rukuk dan sujud. Niat sholat. Untuk imam berdiri tegak menghadap jenazah dan makmum sudah di belakang imam. Kemudian membaca niat, yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Untuk takbir pertama
Membaca Fatihah. Dalam membaca Fatihah yang perlu diperhatikan adalah yaitu makhraj, tasdid dan lain-lain. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan ataupun hilangnya huruf-huruf Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, membaca sholawat. Dilanjut membaca doa bagi jenazah. Dan dilanjutkan doa lagi. Yang keenam yaitu mengucapkan salam. Yang terakhir, bagian dari perawatan jenazah adalah menguburkan. Ada beberapa anjuran yang diajarkan Rasulullah tentang hal menguburkan jenazah, yaitu diantaranya menyegerakan jenazah untuk dikuburkan, sebagaimana dawuh Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi qala asri'u bil janazah, Rahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. 2. Menguburkan jenazah di siang hari selain keadaan darurat seperti bau jenazah yang sudah menyengat. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan agar aman dari binatang buas. 4. Membaca doa saat memasukkan mayat dalam kubur. Adapun doanya ialah Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, sebelum jenazah dimakamkan hendaknya ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, hendaklah terbentuk perilaku mulia terhadap tetangga ataupun saudara yang tertimpa musibah kematian, yaitu mengunjungi atau takziah ke tetangga atau saudara yang tertimpa musibah kematian dan mendoakan jenazah. Ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu membantu pengurusan jenazah. Selanjutnya, semampunya memberikan bantuan atau sumbangan baik uang atau makanan ataupun tenaga. Yang terakhir, menghibur dan menasehatinya agar bersabar dan terus berdoa kepada si jenazah. Demikianlah pembahasan tentang pengurusan jenazah. Dari materi ini kita bisa mengambil hikmah, hendaknya kita semua selalu mengingat kematian pasti akan datang menjemput kita, sehingga kita bisa menyiapkan bekal di akhirat nanti dengan amal-amal kebaikan.